Hai guys, gue Kohar dari Core TV, kemudian Kiao, dan di video kali ini kita akan membuat es krim menggunakan dry ice. Oke, ini cara membuat es krimnya simple banget. Jadi kita cuma butuh susu. Ini susu full cream. Terus kita butuh susu kental. Dan ini ekstrak vanila atau perisa vanila. Ini buat supaya jadi ada rasa aja sih. Oh, sama dry ice satu lagi. Nah, buat kalian yang pengen cari dry ice, kalian juga bisa cari di Tokopedia. Di atas ini tinggal ketik aja dry ice. Nah, nanti keluar seperti ini, kalian tinggal pilih yang ada di kota kalian. Dan kalau nggak ada di kota kalian, kemungkinan besar sih nggak bisa dikirim karena dry ice itu bisa menyublim, bisa habis di tengah jalan. Dry ice ini bakal kita blender supaya hancur gitu loh. Nah, ini pertama kita butuh ini 2 gelas, ini setengah gelas, ini setengah sendok makan. Oke, ini ukuran 1 gelasnya udah ada di sini nih. Ini ukurannya 1 gelas. Ini akan kita tuang dua kali ya. Ini full. Dan nanti dry ice-nya bakal kita tuang dikit-dikit gitu loh sambil dikocok-kocok adonannya. Oh, nggak di blender? Dry ice-nya kita blender. Nanti bubuk dry ice-nya bakal dituang dikit-dikit gitu. Lo sambil ngocok dry ice-nya buat tuang ini bubuk dry ice sendiri ya. Iya. Oke, ini pertama kita awasin dulu dry ice-nya. Dah. Nah, ini susunya pertama ini 2 cup. 1 2. Nah, ini setengah cup sawadi cup kan kakak megap-megap. Wow, ini banyak banget ya susu kentalnya. Ini nggak diabetes nih. Makanya kayaknya ini manis banget deh. Apa masih perlu vanila gitu? Dah. Ini banyak banget susu kentalnya. Masih perlu vanila nggak sih? Kenapa kita perlu vanila juga? Oke, ini vanilanya kita butuh setengah sendok makan. Nah, segini aja lah. Nah, ini lo ini dulu, kocok-kocok. Dry ice-nya kita akan potong pakai kampak ini ya. Wow. Pecahnya kecil-kecil tapi ya. Ini akan kita masukkan dulu ke dalam blender. Nah, kayaknya cukup sih segini. Ini dry ice-nya akan kita blender dulu. Jadi bulat dia guys, dry ice-nya yang bongkahan gede itu. Oke, ini bakal kita tuang ke ini dulu deh. Dah, ini, wow, ini dry ice-nya jadi bulat guys. Wow. Terus karena jadi es krim sendiri gitu? Iya, harusnya jadi es krim sendiri nanti. Karena ini kan jadi membeku ya, karena suhu dry ice tuh min 79 derajat. Harusnya lama-lama jadi es krim sendiri dia. Ya, ada rasa sodanya gitu dong berarti ya? Iya, nanti es krimnya kayak ada fizzy. Apa tuh fizzy bahasa Indonesia ya? Ya bersoda-soda gitu, kayak minum Coca-Cola. Kurang banyak kayaknya guys, dry ice-nya guys. Coba kita ini lagi deh, kita blender dry ice-nya lagi ya. Belum membeku guys, gua bingung nih kenapa. Kita coba lagi tambahin dry ice-nya. Ini tadi udah yang habis blender, kita bakal tuang. Wah, ini gelembungnya banyak banget. Waduh. Nah, ini kayaknya udah mulai nih guys, udah mulai membeku nih. Udah ada yang mulai padat-padat gitu loh. Dikit lagi kali ya? Udah ada yang padat-padat kayaknya di bawahnya. Ada es krim. Udah deh. Oh iya nih guys, berhasil nih guys. Bawah-bawahnya tuh udah ada yang mulai membentuk padat-padat gitu. Oh iya deh. Berhasil nih guys, berhasil guys. Kita akan coba terus mengaduk ya. Jangan menyerah, kita akan terus mengaduk-aduk ini. Ini tuh ngaduknya harusnya pakai mixer guys, bukan pakai tangan atau pakai kocokan telur. Cuma karena kita nggak punya, ya udah kita pakai garpu sama sendok aja jadinya. Years later. Ini jadi kayak krim gitu loh jadinya. Oke, ini baru setengah jadi, tapi kita bakal cobain dulu. Nah, ini bener-bener kayak slushy gitu loh. Oke, cobain ya, 3, 2, 1. Oh my god, gila. Kayak foamy gitu gak sih? Iya kan? Kayak foam, iya gak? Terus ada sodanya. Sodanya itu ada loh. sodanya. Gila kayak foam guys rasanya. Foam vanilla soda gitu deh. Gila. Sumpah enak banget. Enak banget, parah. Parah enak banget. Kita coba lagi deh, dry ice kita tambah lagi ya. Maaf, videonya harus dihentikan karena gue kemarin harus masuk ke ruang instalasi gawat darurat karena blendernya meledak guys. Ini kalian bisa lihat ya.
ini nyangkut di dalam. Jadi gue melakukan kesalahan fatal dan ini kalian jangan tiru ya. Gue lupa, bener-bener lupa banget. Jadi kemarin blendernya itu gue ganti pakai blenderan yang buat cabe, tau kan? Yang buat cabe yang bener-bener tertutup gitu loh, yang kecil. Kan itu tertutup. Jadi dry ice-nya itu nggak ada ruang buat ventilasi udaranya gitu loh. Jadi dry ice kan menyublim. Sublimannya itu nggak ada tempat keluarnya, terperangkap di dalam. Dan ini di dalam menyebabkan tekanannya jadi gede banget. Dan kemarin itu sayang banget nggak gue rekam sih. Kemarin gue teken pas lagi ngeblender biar dry ice-nya hancur. Kenapa gue pakai blenderan yang cabe? Karena biar cepet aja, karena kan itu kecil dan blade-nya bentuknya kayak gini nih. Jadi emang bener lebih cepet dan terus tekanan di dalam blenderannya itu kan tinggi jadinya ya. Dan meledak kena tangan gue dan ini tangan gue bengkak nih. Kelinginya bengkak dan sempet lecet-lecet, tapi untungnya nggak kenapa-napa sih. Kena muka juga, kena leher juga. Untungnya blenderannya plastik ya, bukan kaca. Kalau kaca nggak tahu deh, mungkin bisa nancep-nancep kali di gue. Pokoknya inget ya, gue padahal udah berkali-kali jelasin tapi lupa. Dry ice itu nggak boleh disimpan di ruangan yang tertutup rapat karena dia bakal menyublim dan bakal menimbulkan tekanan yang tinggi kalau disimpan di tempat yang tertutup rapat. Jadi tuh pas blendernya meledak, itu gue bener-bener kayak apa ya, kayak mental ke belakang gitu, terus langsung jatuh tersungkur ke ubin. Tangan kiri gue nampak di ubin, terus tangan kanan tuh begini nih. Tangan kanan gue udah gemeteran. Pas gue lihat, gue berdarah-darah sini keluar darah, terus kelingking gue rasanya aneh. Terus juga kacamata gue nih posisi begini nih kemarin nih, pas gue jatuh gitu ya. Terus sini gue juga sakit nih. Ternyata sini gue kena pecah juga, tapi nggak terlalu parah. Dan di leher juga kena ada 3 lah. Ini satu kena, ini nih satu kayak kena tusukan dari pecahan kecil. Terus ada 2 sini baret, sama di leher sini tapi udah hilang bekasnya. Dan terus pas gue ngeliat tangan gue berdarah, wah ini kenapa nih? Blendernya rusak atau kenapa nih? Gue kira tuh blendernya error gitu loh, karena kan pas lagi ngeblender itu gue teken blendernya. Gue kira karena saking gue tekennya pecah gitu loh. Gue sempat mikir, pokoknya gue nggak sempet kepikiran kalau itu karena dry ice-nya di ruang tertutup deh. Gue nggak sempet blender, gue kira blendernya rusak. Gue udah gemeteran gini kan tangannya, wah ini kenapa nih? Terus gue juga pada bilang kan katanya kuping gue udah penuh dengan dry ice gitu, tapi gue sih nggak ngerasa apa-apaan di kuping gue. Gue ngerasain kayak normal-normal aja gitu. Gue fokus ke tangan gue gitu, banyak darah. Terus gue kira tangan gue yang kelingking, gue kira patah atau kenapa ya gitu ya, karena rasanya sakit banget. Terus akhirnya ya udah kita langsung ke IGD deh akhirnya, naik motor gue. Dan ternyata sampai IGD udah diperiksa, katanya nggak kenapa-napa ini pak, cuma lecet sama ini doang. Ya udah diperiksa semua ya, sampai suruh buka baju gue, dilihat di sini ada yang lecet-lecet lagi nggak, ternyata enggak. Ya udah jadi cuma dikasih obat memar, obat diminum, obat memar gitu, sama intinya lecet-lecetnya dikasih betadine. Udah sih, ternyata nggak parah sih. Jadi lo kemarin pas blendernya meledak gimana An? Waktu blender meledak tuh kan gue lagi di samping Om Kohar tuh. Jadi kayak apa ya, kalau gue berasanya kayak slow motion gitu loh. Jadi pas meledak gue langsung kayak begini, dan itu kan dry ice ya. Jadi kayak banyak serbuk-serbuk salju gitu loh, asap terbang. Jadi kayak tahu YouTube Rewind yang ada KSI-nya yang fidget spinner. Oh iya. Putar balik gak kan, ada kereta lemparan es gitu kan. Itu kayak itu kan lempar es gitu kan. Itu bener kayak begitu rasanya. Terus kayak pas sadar-sadar, gak sadar juga sih, langsung sadar sih. Pas liat si Om Kohar kayak kupingnya udah isi dry ice semua. Emang iya? Iya, udah kupingnya es semua. Kayak lagi shock gitu mukanya. Terus pas liatin di dadanya ada apa? Lecet. Udah lecet, tangannya berdarah. Gue langsung ngecek badan gue semua, terus anjing kok gak kenapa-napa sih gue. Ya alhamdulillah sih. Pengennya kenapa-napa juga. Pengennya kayak, aduh udah beset dikit nih gitu, buat bukti aja. Enggak pengen beset sih. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Ya Drew, pas kejadian gimana Drew? Jadinya tuh gue lagi liat belakang, pokoknya ke belakang ke komputer, masih nyala, ya udah. Terus pas banget madep sini bunyi ledakan, terus tiba-tiba daerah sini gue nih ada yang sakit gitu loh. Perut. Iya, pokoknya di bawah perut dikit lah gitu. Kayak sakit gitu, tiba-tiba sakit, aduh apaan nih. Terus bongkar tiba-tiba lagi gini kan, lagi apa kayak wah meledak. Terus lihat pecahannya pada di bawah-bawah, terus bongkar juga telinganya iya kayak dry ice gitu. Terus untungnya si Umar lagi tiduran di sofa sih. Ya pokoknya bunyi itu gede banget dah. Tapi lo nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa sih. Kaget doang aja? Kaget doang ini sih, tiba-tiba sakit ini. Pas kejadian gimana Mar? Ceritanya Mar? Pas lagi kejadian, aku lagi duduk di sofa ini. Kan sebelumnya tuh sekitar jam 4-an, itu sebelum kejadian masih ngedit. Alhamdulillah udah selesai, jadi nggak duduk di situ kan di tempat kerja. Akhirnya duduk ke sofa, istirahat, tiduran, lagi main HP. Itu main HP tuh bener-bener fokus,
bener-bener fokus, terus nggak dengar apa-apa tuh awal, kayak suara blender, terus om lagi syuting atau apa. Tiba-tiba lagi buka Instagram, boom, itu langsung tadinya nggak ada suara apa-apa, tiba boom, kayak diain suara balon gitu loh. Soalnya juga gede banget sih suara balon, kirain pas dilihat pada panik gitu, kayak shock gitu. Terus dilihat blendernya jatuh. Blendernya jatuh, wah blendernya meledak nih. Terus kata pas dilihat, om tuh posisinya di bawah meja, muka ngadep ke bawah kayak lagi nahan sakit gitu. Wah, mikirnya sih yang enggak gitu, om kena mukanya gitu, kena pecahannya. Terus tangannya berdarah atau robek gitu. Pas omnya udah berdiri, ternyata alhamdulillah om nggak kenapa-napa kan ya, cuman di bagian tangannya kebaret-baret sama kelingkingnya kayak ketusuk gitu ya, memar gitu. Ya udah, alhamdulillah akunya lagi di sofa. Kalau di tempat kerja tuh kemungkinan soalnya pecahannya itu mantulnya ke tempat kerja. Nah itu sampai kena monitor. Monitornya tuh ada dua kan ya, yang monitor utama itu yang biasa dipakai utama, yang di depan, pas di depan itu yang kena, ada 2 pecahan blendernya, kena 2 titik, jadi monitornya udah bener-bener error, udah blank, nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau aku masih ngedit di situ, kemungkinan besar kena badan di belakang ya. Nah itu bisa jadi ya kebarat atau nggak nancep gitu di bagian sini. Kalau dilihat dari arah inian pecahan monitornya bisa kena pas di bagian belakang sini nih, di bagian bawahnya leher. Oh itu serem banget sih. Alhamdulillah udah selesai ngeditnya. Jadi kemarin pas kejadiannya gimana, Fir lagi ngapain? Iya, jadi pas lagi kejadian itu aku lagi meeting sama teman aku. Jadi aku nggak ada tempat nih. Terusnya tiba-tiba di-chat dong di grup kalau misalnya minta pesenin go clean. Terus aku bingung kan, kenapa harus pesen go clean? Iya, soalnya bisa ada yang pecah. Oh, aku kaget tuh, apaan yang pecah emang ya? Aku pikir kan gelas kan. Iya, blender meledak. Itu aku bener-bener sampai kaget banget. Terus aku pikir tuh kayak apa ya, yang udah parah gitu loh. Terus aku nanya lagi kan, bakornya kenapa-napa nggak? Bakor berdarah-darah katanya gitu. Aku pikir tuh berdarahnya tuh sampai yang nyucur-nyucur gitu loh. Aku disitu udah panik, udah lemes, udah bener-bener kayak gue harus ke atas sekarang, gue harus ke atas sekarang. Akhirnya aku ke atas. Aku langsung habis meeting itu aku bener-bener langsung balik ke apart. Aku langsung ke atas. Pas nyampe atas, ya udah keadaan ya udah aja kayak nggak kelihatan kenapa-napa. Gue pikir malah komputernya Aan kan yang kenapa-napa, soalnya mati. Ternyata emang komputernya mati. Terus habis itu pas lagi ngeliat sekitar, aku nggak ngeliat darah. Oh ternyata kata Umar atau kata siapa gitu, berdarahnya nggak terlalu banyak, cuma nyucur aja sedikit. Tapi kan tetap kan kalau misalnya denger kata-kata darah kan aku kan emang panik banget kan, emang selebay gitu. Ya udah akhirnya aku ngeliat nih sekitar ternyata emang blendernya tuh banyak, nggak banyak sih tapi ada pecahan-pecahannya kayak gitu deh. Terus katanya pas Bang Kor di IGD katanya nelpon Andrew. Iya, jadi pas Bang Kor nyampe IGD aku nelpon Andrew nih. Aku panik, aku nelpon Andrew. Terus Andrew tuh ngomongnya gugup-gugup kayak pas nelpon ngomong apa? Pas nelpon nanya apa kayak Andrew? Enggak, soalnya nggak berani ngomong kenceng kan, lagi pada ini kan. Oh. Di rumah sakit juga kan. Pas nelpon ngomong apa kayak Andrew? Aku nanya kan, Drew, Bang Kor gimana? Aku bilang kayak gitu kan. Parah nggak? Nggak tahu ya, ini parah atau enggak ya. Itu kan bikin orang makin panik kan. Terus kayak, oh yaudah nanti kabarnya. Iya. Yang kayak gitu-gitu loh, kayak orang-orang gugup tapi kayak ada kejadian parah banget kayak gitu. Itu kan jadi pikirnya aneh-aneh kan. Pas Bang Kor pulang dengan santainya, ya udah nih luka tangannya cuma gitu doang. Padahal gue udah lemes ya, udah mikirnya macem-macem. Ternyata iya nih cuma gini doang nih bengkak. Ya nggak ada gimana. Gue pikir parah. Oh, yang pertama kali gue tanyain, meledaknya kenceng nggak? Kenceng banget. Tetangga pada nyamperin nggak ke kamar? Aku bilang kayak gitu. Disangkanya kan pada kesini kan karena kenceng banget, ternyata enggak. Aman, terkendali. Tapi gue nggak ngerti kenapa Bang Kohar saat itu kepikiran untuk masukin dry ice ke blender cabe. Gue udah nggak ngerti lagi. Padahal itu blender cabe itu kan bener-bener cuma boleh rempah-rempah doang kan. Jadi kayak yang lain-lain tuh nggak boleh masuk. Nah dia masukin dry